Wudu yang keenam adalah ar-riddatu 'anil Islam. Murtad keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah batal amal-amalnya. Ada kaidah penting yang perlu kita catat berkaitan dengan pembatal wudu, yaitu segala hal atau segala sebab yang mewajibkan untuk kita mandi, maka hal itu juga mewajibkan kita untuk berwudu. Segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi, contoh misalnya mimpi basah, maka itu juga mewajibkan kita untuk berwudu. Bagi wanita setelah haid atau nifas wajib untuk mandi, maka itu juga mewajibkan ia untuk berwudu, kecuali satu, yaitu kematian. Siapa yang meninggal wajib untuk dimandikan. Taib. Al-mas'alatus sabi'atu. Pembahasan yang ke-7. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyati. Wajib bagi orang yang telah menanggung beban agama Islam, yaitu orang yang dewasa, orang yang berakal sehat, itu disebut dengan mukallaf. Orang yang mukallaf wajib untuk berwudu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini. Al-awwal, as-salatu. Li hadits Ibnu Umar marfu'an, la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin wala sadaqatin min gululin. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa berwudu, tanpa bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima sedekah dari hasil mencuri. Athani, at-tawaf bil baitil haram, fardan kana aw naflan, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tawadda'a thumma tafa bil baiti, wa li qawli sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi kalama wa liman ihi al-haidha min at-tawafi hatta tathura. Perbuatan kedua yang wajib untuk diawali dengan berwudu adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Tawaf, memutari Ka'bah. Baik itu tawaf yang hukumnya wajib atau tawaf yang hukumnya sunnah, dua-duanya sama, harus diawali dengan berwudu. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut, yaitu Nabi berwudu kemudian beliau tawaf di sekitar Ka'bah. Dan Nabi SAW bersabda, tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti sholat. Makanya ketika kita datang ke Masjidil Haram, itu bukan melaksanakan tawaf, bukan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tetapi kita melaksanakan tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjidnya. Kata Nabi, tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti sholat, maka sama-sama didahului dengan wudu. Hanya saja perbedaannya, kalau di saat tawaf Allah membolehkan kita untuk berbicara, beda dengan sholat. Sholat gak boleh berbicara. Dan juga karena Nabi SAW melarang, tidak mengizinkan, tidak membolehkan wanita yang sedang haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sampai wanita tersebut suci, selesai dari haidnya. Lalu yang ketiga adalah ats-tsalitsu mashul mushafi bibasyratihi bila hailin, liqauli ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam
la yamassul qur'ana illa tahirun. Perbuatan ketiga yang harus didahului dengan wudu adalah memegang Al-Quran, memegang mushaf tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang, misalnya pakai sarung tangan atau pakai kain, silakan pegang walaupun kita nggak ada wudu. Tapi jika ingin memegang mushaf dengan tangan langsung tanpa penghalang, maka harus wudu terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang suci. Dan Nabi bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu, orang yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Daruqutni, Baihaqi, dan beliau mensahihkannya. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini dia 3 perbuatan yang wajib didahului oleh wudu. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Memegang Al-Quran. Al-mas'alatu tsaminah, pembahasan yang ke-8. Ma yustahabbu lahul wudu. Perbuatan-perbuatan yang disunahkan untuk didahului dengan wudu. Kalau tadi kan diwajibkan untuk didahului dengan wudu. Kalau ini disunahkan untuk didahului dengan berwudu. Yustahabbul wudu'u wa yundabu fil ahwalit taliyati. Kita disunahkan untuk berwudu pada kondisi-kondisi berikut ini. Al-awwalu inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Ketika ingin berzikir dan membaca Al-Quran tidak harus dengan memegang Al-Quran ya, bisa dengan hafalan. Maka disunahkan kita untuk berwudu. Atsani inda kulli salatin, ketika melakukan sholat. Lah, bukannya sholat tadi disuruh wudu dulu? Iya, kalau batal. Misalnya ada orang batal pengen sholat zuhur, wajib dia wudu. Dia wudu dulu baru sholat zuhur. Terus di sholat asar itu wudu belum batal. Kalau dia pengen sholat langsung silahkan, tapi disunahkan untuk wudu lagi. Mengulangi wudu di setiap sholat ketika wudunya belum batal, itu sunnah. Limuadzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan hal tersebut. Kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa wudu setiap kali hendak salat. Terbiasa wudu setiap kali hendak salat. Atsalits, yustahabbul wudu'u lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'i aw arada an-nauma aw al-akla aw asy-syurba li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda'a. Wa li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama, wa fi riwayatin laha fa arada an ya'kula aw yanama. Yang ketiga, disunahkan untuk berwudu bagi seorang suami yang hendak melakukan hubungan suami istri lagi. Setelah hubungan suami istri kemudian ingin mengulangi lagi, itu disunahkan untuk wudu dulu, untuk wudu terlebih dahulu. Atau siapa yang dalam keadaan junub, misalnya mimpi basah, bangun, terus dia cebok, membersihkan, ganti celana, pengen mandi, kedinginan, gak berani. Nah, sebelum dia tidur lagi,
maka dia wudhu dulu. Begitu pula siapa yang junub pengen makan, pengen minum, sebelum makan, sebelum minum, wudhu dulu. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu dulu sebelum mengulanginya. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah apabila hendak tidur atau pengen makan, sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau wudhu dulu. Wudhu seperti ingin sholat. Wudhu seperti ingin sholat. Setelah itu beliau tidur atau makan. Ar-Rabi yang keempat, al-wudu'u qabla al-ghusli. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salati. Yang keempat, disunahkan untuk wudu sebelum mandi. Ya, sebelum mandi junub. Kalau kita hendak mandi junub, mandi besar, wudu dulu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu. Setelah itu mengguyurkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Lalu beliau cebok, membersihkan area kemaluannya. Setelah itu beliau wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Ini yang beliau lakukan. Al-Khamis indan naum, li hadithi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji ala syakikal aimani ala syikikal aimani. Yang kelima adalah ketika hendak tidur. Nah, siapa yang pengen tidur, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Wudu dulu. Karena ini merupakan sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah kamu wudu dulu. Wudu seperti kamu hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Miring ke kanan. Ya, miring ke kanan. Ini sunnah ketika tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia ahibati fillah, perbuatan-perbuatan yang kita disunahkan untuk wudu dulu sebelum melakukannya. Yang pertama tadi adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, sholat. Setiap kali mau sholat, wudu dulu. Setiap kali mau sholat, wudu dulu. Walaupun wudunya belum batal. Sholat zuhur, udah wudu. Pas asar, wudunya belum batal, silahkan wudu dulu, ini sunnah. Lalu sholat asar. Sholat maghrib, belum batal, silahkan wudu dulu, itu sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang junub dan hendak mengulangi hubungan suami istri, atau hendak makan, hendak minum, hendak tidur, dan dia dalam keadaan junub, disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Yang keempat, berwudu sebelum mandi junub. Yang kelima, berwudu sebelum tidur.
Taib, kita lanjut kepada bab yang keenam. Fil mashi alal khuffaini wal imamati wal jabiroti wa fihi masailu. Bab yang keenam berkaitan dengan mengusap khuf dan sorban dan perban. Pada bab keenam ini ada beberapa pembahasan yang akan dikaji. Baik, khuf itu apa? Al-khuffu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi wa jam'uhu khifafun wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Khuf itu adalah alas kaki yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Bisa dibilang kayak sepatu begitu. Itu khuf. Nah, juga ada benda lain yang hukumnya disamakan dengan khuf. Apa itu? Yaitu kaos kaki. Jadi khuf itu kita terjemahkan gampangnya adalah sepatu dan kaos kaki. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, hukmu mashil alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap khuf dan dalilnya. Al-mashu alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap khuf itu boleh berdasarkan kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Dan mengusap khuf itu merupakan keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya agar mereka tidak kesulitan. Nah, sebagai gambaran mudahnya, mengusap khuf itu dilakukan ketika kita berwudu. Contoh misalnya tentara nih. Kita tahu kan sepatunya tentara tuh tinggi sampai menutupi mata kaki. Kemudian diikat-ikat. Lalu tentara itu terkadang berangkat ke tempat terbuka, tidak ada bangunannya. Mereka berkemah. Ketika mereka hendak sholat, mereka kan wudhu dulu. Nah, ketika mereka wudhu, itu mereka boleh tidak copot sepatunya. Yang mereka lakukan mengusap sepatunya bagian atas sepatu. Terus, ya setelah itu ya kan wudhu tuh semuanya. Ya muka, ya tangan, ya kepala, pas kaki. Nggak dicopot sepatunya. Tinggal ambil air, diusap bagian atasnya aja, bagian bawahnya nggak usah. Setelah itu sholat sambil pakai sepatu. Sholatnya di tanah terbuka, bukan di bangunan. Ini boleh dalam hukum Islam. Dan ini merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita pelajari agar kita bisa melestarikan sunnah tersebut dan menjadikan keberkahan untuk kita. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.